waktu itu mama saya berantem sama papa saya. Yang saya ingat adalah saya diajak mama saya naik kereta api. Cukup jauh, perjalanannya panjang dan melelahkan. Lalu turun dari stasiun masih naik angkutan umum dan sebagainya. Tibalah di masih masuk ke dalam kayak perkampungan lah, mungkin semi-semi hutan gitu. Lalu ketemu satu rumah yang sederhana, memang jauh dari tetangga. Nah waktu itu ada nenek-nenek ya, mak itu, mama saya nyebutnya Mak Leyang ya. Itu sudah di depan rumah waktu itu, sudah nangkring depan rumah, langsung istilahnya langsung nanyain ya. Dia kan pakai bahasa Jawa ya, tapi dia nanyain mama saya ini saya translate dalam bahasa Indonesia. Kamu berantem sama suami kamu terus kabur ke sini ngapain? Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan saya pun ya memang walaupun saya umur 5 tahun, tapi karena otak saya sudah berjalan, saya kan sudah bisa baca tulis dari umur 2,5 tahun. Jadi waktu itu saya merasa heran aja, ini emak kok tahu gitu loh. Karena zaman kuno-kuno dulu kan yang punya telepon itu kan sangat jarang. Apalagi ya memang keluarga saya ada telepon karena memang dari keluarga lumayan ya. Cuman kan kalau dilihat dari kondisi rumah si Mak Leyang itu yang bukan di kota. Kan logikanya telepon nggak masuk lah. Jadi waktu itu sesudah masuk di rumah itu saya sempat nanya sama mama saya. Mah itu kok Mak tahu ya mama berantem sama papa. Mama saya kan bilang katanya Mak itu punya ilmu baca pikiran. Nah itu konsep ilmu pertama yang ada dalam otak saya, ilmu baca pikiran. Lalu beberapa hari di situ ya kan, itu hal ajaib yang kedua yang saya lihat adalah suatu hari itu si Mak kan ada altar ya. Yang saya ingat tuh ada Buddha, Budanya, tapi patung Budanya itu bukan Buddha Theravada, jenis Mahayana. Lalu dia ada patung Kuan Yin juga. Nah di patung seperti semacam kayak bakti salah kecil ya di rumah itu, dia lagi misalnya patungnya nih ada, dia lagi menghadap gitu. Nah saya dari belakang dan saya dari belakang. Waktu itu saya nggak ini, namanya anak kecil kan kepo ya sama sih, saya ya tahulah lasak lah, memang kecil saya agak lasak gitu kan. Saya hanya lihat karena kebetulan pintunya nggak ditutup, saya masuk, saya lihat ini Mak itu rambutnya itu biasanya kan digelung ya, rambutnya panjang itu lagi tergerai. Nah lalu tiba-tiba dia tuh baca semacam liamking. Saya hanya mengingat model-model nadanya kayak orang liamking gitu loh, tapi saya nggak ngeh gitu itu bacaan apa. Ya kira-kira kan kalau kita tahu bacaan liamking mirip-mirip kan. Iya betul. Nah jadi saya merasa itu liamking gitu. Jadi dia waktu itu yang saya ingat dia menghadap ke ini patung Buddha, dia lagi duduk. Memang saya lihat dia lagi duduk, dan di belakang rambutnya tergerai gitu. Dia entah bicara kenapa, entah apa yang tiba-tiba rambutnya yang tergerai itu tiba-tiba bisa gini. Kayak naik ya? Ya naik semuanya, seret. Jadi saya yang masih kecil itu kan lihat, saya tuh merasa ini asli apa enggak kan gitu kan. Bener. Masih terpana belum selesai, ya liamkingnya berhenti, seret gitu. Ketika dia berhenti, pelan-pelan itu dia tubuhnya itu naik. Jadi kayak ngambang. Ya kan, begitu ngambang itu, saya kan lihat kan saya tambah mikir ini bener nggak, asli nggak. Tapi dasarnya kan saya bukan tipe orang penakut. Karena kepo, saya mengendap-endap, takut ketahuan juga kan. Lalu ya ini saya gini-gini, ternyata kan jadi takut. Bener. Karena baru sekali itu saya melihat orang terbang, dan saya langsung kabur. Karena takut, karena selama ini saya nggak pernah lihat orang bisa terbang kan. Jadi bayangan saya itu maknya terbang, bukan ngambang. Terbang. Jadi saya langsung nyari mama saya. Duk. Saya nyari mama saya. Saya terus cerita, mama. Pokoknya cerita lah ala anak kecil gitu kan. Lalu mama saya itu langsung bilang gini, oh Mak lagi semedi. Orang Jawa bilang meditasi kan semedi. Jadi konsep semedi versi saya di kala kecil adalah ngengong dan bisa terbang. Bayangan saya semua orang semedi itu pasti bisa terbang.
ya itu konsep bayi ya. Jadi itu semedi. Itu keajaiban kedua yang saya lihat. Lalu di sana saya kan dapat 3 keajaiban. Keajaiban ketiga, suatu hari ya kan sudah berhari-hari juga di situ, mama saya nggak pulang-pulang. Itu ada tamu dari Jakarta yang pejabat lah. Saya nggak ngerti awalnya kalau itu pejabat. Saya hanya tahu pokoknya itu orang, ada beberapa orang dan sepertinya orang penting. Waktu itu datang nemuin si Mak Lea. Yang saya ingat waktu itu pejabatnya kan saya kelintar-kelintar sekitar situ. Si pejabatnya itu mengundang Mak untuk ikut sama dia ke Jakarta. Jadi dia bilang saya sudah siapin helikopter, Mak tinggal ikut. Jadi dia datang dengan helikopter. Bahkan saya nggak tahu helikopter itu apa, masih bayi kan, masih kecil. Nah, tapi waktu itu yang saya ingat, ini pejabat dibilang sama Mak gini, udah kita ketemu aja di rumah, kamu jalan duluan. Udah, saya waktu itu sih mikirnya begini, ini orang jemput, entah helikopter itu mobil jenis apa nggak tahu, ya kan? Tapi ini orang disuruh sana, mungkin maknya akan nyusul, ya kan? Udah kamu sana duluan, nanti kita ketemu. Jadi ya otak saya mikir mungkin tetangga lah, ya nggak jauh lah kan, bayangan saya begitu kan. Nah udah nggak berapa lama lah, saya lupa sih. Cuman terus saya lagi main-main, saya dipanggil sama Mak. Kamu mau ikut Mak jalan-jalan nggak? Nah namanya anak udah berhari-hari di hutan kan, dengar kata jalan-jalan kan ciho ya. Saya bilang mau Mak. Terus Maknya bilang, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya kalau diajak Mak jalan-jalan. Ya udah namanya anak kecil ya aja kan. Nah, terus saya dibawa masuk ke ruang altar itu. Saya digendong, Mak. Nah, Maknya bilang gini, Mak, nanti kalau Mak bilang kamu tutup mata ya. Kalau Mak suruh buka, kamu buka ya. Jadi saya dalam kondisi digendong, saya bilang ya Mak. Lalu Maknya bilang udah tutup mata kamu. Saya tutup mata. Saya sih ingatnya tutup mata nggak lama sih, menurut saya ya. Lalu tiba-tiba sudah berpindah di kayak kamar tidur. Kamar tidur orang lain lah, ya bukan di rumah itu. Karena kan awalnya ketika saya tutup mata, kan masih di altar. Dan rumah itu tuh tidak terlalu besar, memang kecil. Sehingga ketika pindah itu sudah kategori termasuk bukan rumah sederhana. Kamarnya sudah mewah, terus keluar. Tuk. Ternyata ketemulah dengan istri si pejabat ini. Si istrinya kaget loh, Maknya kok udah datang. Ya kayaknya mungkin udah langganan ya. Jadi rupanya suaminya pun belum datang. Jadi si Mak itu cicot-cicot sama ini orang. Lalu pas suaminya datang, suaminya pun kaget kenapa Maknya datang duluan. Dan saya pun nggak ngeh waktu itu. Saya mikir kok bisa pindah, ini kan belum nyambung juga karena kan masih kecil. Iya, masih kecil dan saya nggak paham ilmu gitu. Jadi waktu itu saya hanya mikir apa ini tetangga ya, kenapa itu berangkat duluan ini. Saya sempat mikir gitu tapi saya nggak ambil pusing. Saya entah dia cicot apa, ngomong apa, kami pulang dengan cara yang sama, masuk ke sebuah kamar. Lalu tiba-tiba saya suruh tutup mata, melek sudah di altar lagi. Tapi karena saya ini tipe anak yang cukup cerdas, sehingga ketika menyadari keanehan, saya balik lagi ke Mama. Mah, tadi saya lupa kalau saya janji sama Mama nggak cerita-cerita. Jadi saya ngomong sama Mama tadi ya gini. Lalu Mama saya dengan santainya dibilang gini, oh Emak itu punya ilmu terbang arah angin. Saya masih ingat terbang arah angin. Jadi saya merasa, oh berarti bisa baca pikiran, semedi itu terbang, ini terbang arah angin. Jadi waktu kecil itu ya udah tertanam konsep, tapi saya nggak ngerti itu sebuah kesaktian atau apa belum mikir, belum kesana ya. Ya belum istilahnya belum tertarik banget. Sampai saya rasa itu SD ya, 2 tahun, umur 7. Suatu hari mama saya tuh ngajak saya ke kelenteng. Saya masih ingat kelentengnya waktu itu, kelenteng di Semarang namanya kelenteng Kebon Jeruk. Tapi masih kuno, belum yang sekarang yang dibugar. Di situ saya tuh mendengar orang liamke, tapi bukan biku. Jadi mama saya kan sembahyang biasa, saya kan nggak pernah sembahyang lah ininya. Jadi begitu saya lihat ini orang sambilnya ting tik apa tuh gitu kan, saya terus mikir, saya teringat sama si Mak itu. Jadi itu umur sekitar 7 tahun. Saya teringat ini kayaknya dulu saya pernah dengar Mak ini ya pengen. Baru itu lalu saya merasa tertarik.
saya mau belajar. Entah kenapa saya ada ketertarikan, saya pengen bisa belajar untuk baca itu. Lalu saya nanya sama om-om yang di sana lah, yang jaga-jaga sana, kan ada om-omnya kan. Saya nanya itu omnya itu baca apa ya? Itu laki, bukan caiko. Bukan caiko. Bukan ya? caiko, tapi bukan biku, karena enggak gundul juga. Jadi saya nanya itu omnya baca apa? Oh ini Liam King namanya, itu King bukan Liam King, itu King namanya bla 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 bla. Terus itu King yang mana? Terus King mana? Jadi dia kasih saya macam-macam buku King. Saya dikasih banyak, saya kan ya nggak pernah baca King aja kan. Jadi saya dikasih banyak. Akhirnya ya itu, sejak pulang dari sana saya mendadak beriman. Jadi kata ya itulah, dari nggak pernah sembahyang, lalu di kamar itu saya bikin altar sendiri. Sebenarnya bukan bikin altar, saya pakai gelas, saya isi beras, saya tancap hiu. Jadi gayanya saya udah niru-niru Mak Liam itu, saya tancap hiu, lalu saya baca dengan kesungguhan. Dari satu-satu kan saya nggak tahu ini bacaannya maknya yang mana kan, tapi saya pengen banget bisa semedi. Jadi saya dengan kesungguhan saya bacanya dari itu, bacaan kan panjang-panjang semua King kan. Dari yang nggak hafal sampai hafal, sudah di luar kepala nggak perlu ini, tapi nggak terbang-terbang. Jadi bacaan pertama karena nggak terbang-terbang, sudah sampai hafal nggak terbang-terbang, saya merasa oh ini salah bacaan. Saya ganti lagi bacaan itu, saya ganti lagi sampai beberapa bacaan itu, buku itu habis semua. Yaitu adalah 2 tahun sampai umur saya 9 tahun. Dan saya nggak terbang-terbang juga. Saya sudah hafal banyak lagi waktu itu, saya nggak terbang-terbang. Sampai akhirnya saya mungkin hopeless. Kenapa itu emaknya bisa terbang, saya nggak terbang? Saya hopeless kan. Tapi akhirnya saya ini, di saat saya hopeless, tapi saya tetap ini, istilahnya tetap berusaha untuk baca yang sebisa-bisanya lah. Mungkin ini salah atau apa, tapi tetap. Nah di situ pada satu titik saya mendadak bisa bermeditasi tanpa istilahnya apa namanya, tanpa ya ada yang ngajarin ya, karena sudah di luar kepala. Jadi kan saya sudah tidak belum baca, saya tancap hiu, lalu saya langsung istilahnya sudah bisa konsentrasi. Sampai satu hari ketika itu saya merasakan saya itu tidak sadar apa-apa. Menurut saya tidak sadar kondisi ketika itu. Tapi menurut versi mama saya, pada waktu itu saya dalam kondisi, ketika pertama kali mama saya menemukan saya dalam kondisi meditasi itu, jadi saya dalam kondisi memang duduk meditasi, mungkin saya chantingnya di dalam hati sampai terfokus. Menurut mama saya waktu itu kan jam makan siang, mama saya itu berniat manggil anaknya, manggil saya termasuk saya untuk makan siang. Nah saya masih di kamar chanting, nah dia buka kamar, dia mendapati saya dengan tubuh yang kaku. Jadi dia bilang kakunya sudah kayak patung. Lalu katanya nafasnya itu sudah bagaikan tidak nafas. Jadi tapi mama saya entah kenapa ya, jadi ketika digerakkan sudah seperti patung lah. Jadi nggak, kalau anu kan lemes ya. Benar. Ini kan seperti patung, seperti terkunci. Tapi mama saya punya sebuah keyakinan bahwa saya itu tidak mati. Mungkin karena kebanyakan temenan sama orang sakti, dibiarin. Dan itu katanya berlangsung berjam-jam. Berlangsung berjam-jam sampai akhirnya saya sadar sendiri. Nah sejak hari itu saya mulai sakti. Sakti dalam arti pandangan mata saya itu lebih tajam. Lebih tajam ya, sensasinya lebih ini ya. Sangat tajam. Dan saya bisa masuk kondisi meditasi seperti itu berulang-ulang tanpa memahami proses masuknya, paham nggak? Istilahnya begitu duduk udah tahu-tahu gitu. Agak berbeda dengan kalau Anda memikirkan proses meditasi versi kita yang Buddhis ya, keluar masuk nafas bla bla, itu kan semua melalui proses ya kan? Nah jadi pada saat itu karena mungkin akhirnya saya jadi terbiasa dengan kondisi itu, begitu duduk saya sudah biasa seperti itu. Dan mulai hari itu saya punya kemampuan aneh-aneh. Gitu. Kalau secara Buddhis ini termasuk udah masuk jana lah ya, ya kan? Iya.